Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keberanian Mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mula-mula tampil di tengah-tengah bangsa Israel, masyarakat Israel tidak mengenal dengan benar siapa pribadi tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu anak tukang kayu dari Nazaret yang cakap mengajar. Mereka mengenal siapa orang tua dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, juga saudara-saudaranya perempuan, Matius 13 ayat 54-56. Mereka tidak menyaksikan ia datang dari langit. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang heran sebab ia bisa mengajar begitu menakjubkan dan menyatakan bahwa nubuatan firman Tuhan mengenai datangnya seorang yang akan membawa pembebasan telah digenapi. Berhubung mereka melihat fakta siapa dirinya, maka bisa dimengerti kalau masyarakat di sekitar tempat tinggal Yesus kecewa dan tidak bisa menerima dia. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya sendiri. Di tempat asalnya, Nazaret, ia ditolak, bahkan nyaris hendak dibuang ke dalam jurang. Lukas 4 ayat 29. Dalam pemberitaan firman di luar kampung halamannya, pelayanannya disertai dengan berbagai mujizat. Tetapi di tempat asalnya sendiri, ia tidak mengadakan mujizat. Namun demikian, murid-murid Tuhan Yesus yang juga adalah anggota masyarakat Yahudi berani meninggalkan segala sesuatu demi pengiringan mereka kepada Yesus dari Nazaret ini. Bagi yang nelayan, mereka meninggalkan jala dan perahu yang selama ini menemani perjalanan hidup mereka. Matius meninggalkan meja cukai yang memberi kehidupan layak bagi diri dan keluarganya. Murid-murid Yesus yang lain juga meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kampung halaman mereka. Mereka menjadikan pengiringan mereka kepada Yesus sebagai satu-satunya hidup dan dunia mereka. Dalam hal ini, kita mengagumi keberanian murid-murid mempertaruhkan hidup mereka bagi Tuhan. Masyarakat di sekitar mereka pasti tidak mengerti mengapa mereka melakukan tindakan ini. Apa yang dapat diharapkan dari pria yang bernama Yesus itu? Murid-murid tersebut dipandang konyol oleh orang-orang di lingkungannya. Belum lagi tanggapan dari keluarga besar mereka yang tidak mudah menerima, bahkan mungkin menolak dan tidak menyetujuinya. Keberanian seperti murid-murid tersebut ternyata sudah dimiliki oleh pria dari Mesopotamia sekitar 2000 tahun sebelum mereka hidup, yaitu Abraham. Abraham harus meninggalkan kampung halamannya yang sudah begitu maju dan metropolis pada zamannya. Di luar Mesopotamia adalah padang gurun yang tidak menjanjikan. Sementara Abraham tidak tahu sama sekali negeri yang Tuhan hendak tunjukkan.
Abraham hanya dituntut untuk percaya. Apapun yang Tuhan perintahkan harus dituruti tanpa membantah. Bahkan perintah yang paling tidak wajar, seperti harus membunuh anak kandungnya sendiri sebagai korban bakaran. Percaya, titik. Sesungguhnya itulah iman. Abraham telah melewati perjalanan iman yang sangat luar biasa. Demi penurutannya, ia harus mempertaruhkan segenap hidup dan masa depannya. Tanpa pertaruhan itu berarti belum memiliki iman. Iman memang bukan perbuatan baik, tetapi iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah yang tidak wajar menurut dunia. Apakah Abraham manusia wajar pada zamannya? Tentu tidak. Demikian pula jemaat Roma yang gigih mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, walau harus mempertaruhkan segenap hidup dan nyawa mereka. Apa yang dapat diharapkan dari sosok anak tukang kayu yang dicap sebagai penjahat dan pemberontak bagi kekaisaran Roma dan penghujat bagi Allah orang Yahudi? Namun orang percaya Roma tetap kokoh dengan keyakinannya walau mereka kehilangan segala sesuatu. Kepada jemaat Roma inilah Paulus menyatakan bahwa mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17-18. Kehidupan orang percaya di Roma merupakan gambaran kehidupan orang beriman yang benar. Mereka bukan saja memiliki persetujuan pikiran, setuju dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka mempertaruhkan segenap hidup mereka demi percayanya. Kehidupan mereka tidak wajar menurut masyarakat, tetapi wajar menurut Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa keberanian atau kenekatan, seseorang tidak dapat beriman dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.